Teman-teman, saya ingin melakukan monolog soal apa yang sedang terjadi dunia kita saat ini, terutama di periode awal tahun 2026 ini, dan kira-kira apa yang akan terjadi ke depan, dan apa yang perlu kita siapkan sebagai ordinary people, orang yang biasa saja dalam menyikapi berbagai perubahan yang kita lihat mulai ada tanda-tandanya terjadi di tahun 2026. Bahkan juga kita akan prediksi apa yang sebetulnya akan terjadi sepanjang tahun 2026. Di kesempatan ini saya Ahmad Nur Hidayat sebagai pemerhati ekonomi dan juga kebijakan publik, saya sedang mencermati satu kondisi geopolitik yang berubah sangat cepat dan ini akan menentukan berbagai dampak ekonomi dan sosial. Tidak hanya di dunia, di Indonesia pun akan terjadi. Tapi sebelum itu saya ingin juga sampaikan bahwa pertanggal 23 Januari 2026 saat video ini dibuat, kita melihat kurs tukar kita naik turun. Tapi setidaknya menyentuh di level 17.000. Meskipun sekarang sedikit menurun di 16.896, tetapi pelemahan nilai tukar ini akan punya dampak yang cukup besar buat perekonomian Indonesia dan juga buat kita sebagai individu. Belum lagi kalau kita melihat harga emas. Emas Antam misalkan melaporkan sudah per gramnya 2.880.000, naik sekitar 90.000 dari kemarin. Dan kenaikan ini kalau kita lihat per total satu minggu misalkan itu sudah mencapai 200 sampai 300.000. Dan kenaikan ini cukup menarik ya setelah di akhir tahun 2025 kita lihat harga emas mengalami rally yang cukup tinggi, tapi kita lihat di dalam waktu yang sangat pendek, durasi satu pekan, ini sudah mengalami kenaikan 200.000. Di level 2.880 ini, bagaimana prediksi kita? Apakah dia akan menurun atau akan naik lagi? Selain itu kita juga akan menganalisis bagaimana dampak eh, tindakan Trump yang telah ya menculik Presiden Venezuela Maduro dan akan melakukan serangkaian rencana untuk eh, melindungi kepentingan nasional Amerika dengan mengkuasai Greenland dan apa dampaknya. Dan kita juga di tengah waktu ini Januari ini melihat pertemuan World Economic Forum yang berlangsung di Davos di Switzerland dan banyak hal yang menarik yang kita kutip. Tentunya monolog ini adalah satu pandangan saya sebagai akademisi dan pribadi yang tentunya akan berbeda dengan pendapat teman-teman. Tapi saya ingin memulai dari yang pertama dulu bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya kita melihat dunia yang sedang terguncang. Ya, sejak di awal tahun Januari 2026 Trump melakukan tindakan yang cukup mengagetkan kita semua, masyarakat dunia, bahwa Trump melakukan operasi militer untuk mengambil Presiden Venezuela yang bernama Maduro dan ternyata tindakan itu adalah tindakan yang disertai bukan ya karena ingin memberantas apa yang disebut dengan nakro terorisme, tapi sebenarnya adalah ingin menguasai minyaknya Venezuela. Kita tahu cadangan minyak Venezuela itu adalah yang terbesar di dunia dan Venezuela menikmati ya harga minyak yang relatif tinggi dan Presiden Venezuela Maduro ini adalah sosok yang tidak mau memberikan tempat buat Amerika dan perusahaan-perusahaan energinya untuk melakukan apa yang disebut dengan transaksi bisnis. Kenapa? Karena Venezuela lebih melihat kepada aliansi yang lain yang sifatnya adalah transatlantik seperti China dan Rusia dibandingkan dengan Amerika. Karena buat Venezuela mungkin itu lebih secure dan juga lebih menguntungkan mereka.
Sehingga keputusan Donald Trump untuk mengakuisisi Venezuela dengan menculik Presiden Maduro itu menjadi sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang begitu cepat ya dan berhasil. Sekarang Maduro sudah dibawa ke New York untuk diadili dengan tuduhan melakukan serangkaian kejahatan yang melibatkan yang berdampak pada domestik Amerika. Nah, tindakan Trump itu diyakini oleh masyarakat dunia sebagai tindakan yang sifatnya adalah sepihak. Padahal bisa saja melakukan serangkaian diplomasi. Kalau yang dituduhkan adalah untuk memberantas narkotika yang ada yang beredar di Amerika, yang itu diduga berasal dari Venezuela dan negara-negara Amerika lainnya, itu kan bisa dilakukan dengan sejumlah penindakan hukum, pengetatan perbatasan misalkan, pembersihan oknum-oknum aparat yang terlibat misalkan. Tetapi yang dilakukan kan akhirnya ujung-ujungnya kita tahu ini bukan sekedar isu narkotik ya, tetapi ini adalah isu yang lebih besar daripada itu, di mana Trump dalam awal kampanyenya menciptakan satu gerakan yang disebut gerakan MAGA, Make America Great Again. Dalam logikanya MAGA itu adalah bagaimana memperkuat Amerika, ya salah satunya adalah dengan menguasai minyak. Dengan menguasai minyak itu berarti bisa menjadikan Amerika great again sebagaimana visinya Trump ya dalam kampanye. Dan saya kira apa yang terjadi di Venezuela itu telah membuat sejumlah analisis mengatakan bahwa saat ini Amerika tidak lagi bisa dijadikan sebagai polisi dunia. Bahkan dalam rilis Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa konsep polisi dunia yang akan menjadi penertib keamanan dan juga ketertiban itu satu konsep yang sebetulnya juga tidak pernah ada. Jadi Amerika selama ini juga tidak pernah menjadi polisi dunia. Itu kritiknya Cina terhadap Amerika. Dan kemudian apa yang dilakukan ya kita menyaksikan bahwa dunia tidak baik-baik saja bukan dimulai dari proses Venezuela itu, tapi jauh sebelumnya di mana Trump ya memulai pertempuran sepihak dengan membom Iran misalkan itu juga salah satu hal yang bisa memicu ya ketegangan dunia yang lebih lanjut. Belum lagi kemudian di pekan ini ya Donald Trump ingin mengakuisisi Greenland. Tentunya ini dilawan oleh sekutu tradisionalnya Amerika yaitu Eropa dan mereka ingat Eropa Amerika ya tergabung dalam NATO ya North Atlantic Treaty Organization di mana mereka punya kerjasama militer. Kalau satu negara diserang, mereka akan saling membantu untuk menyerang kembali yang menyerang negara itu. Tetapi dalam konsep Trump, Greenland ini adalah daerah yang sangat strategis oleh Amerika, tidak hanya bagi posisi strategisnya karena dekat dengan Rusia dan juga bisa masuk ke dalam China, tetapi juga di dalam Greenland itu lagi-lagi ada rel mineral, ya ada bahan tambang di situ dan bahan tambang itu bisa membuat MAGA lagi, Make America Great Again. Nah inilah yang kemudian menjadi menarik karena tradisional alliance-nya Amerika sekarang protes dan bisa jadi ya NATO berada di ujung keretakannya setelah dia 80 tahun berdiri. Kita tidak bisa mengspekulasi seperti itu, tapi ketegangan antara Trump dengan katakanlah Presiden Prancis Emmanuel Macron itu semakin tinggi ya. Mereka saling mengejek satu sama lain, bahkan komunikasi pribadi ya Macron kepada Donald Trump itu diposting oleh Donald Trump di sosial medianya. Tentunya ini membuat ya Macron malu sebenarnya, tetapi kedua pemimpin ini ya mungkin bisa menempatkan kepentingan negara yang lebih besar, tetapi sudah muncul ya benih-benih distrust ya di antara Donald Trump dengan Presiden Prancis Macron tersebut. Nah, saya kira daftar aktivitas tadi telah membuat dunia yang kita tinggalin ini menjadi tidak nyaman. Dan saya kira ini juga sejalan dengan outlook ya global economy tahun 2026 yang dirilis oleh berbagai lembaga, katakanlah World Bank, ada lembaga OCDC, OCDC ya. Kemudian juga ada lembaga IMF yang mengatakan bahwa global economy di sepanjang tahun 2026 ini akan mengalami kegoncangan lebih kepada isu geopolitik.
Dan kalau ini terjadi, ini ya sudah cepat sekali tandanya dimuncul di awal tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks dalam negeri, kita juga menyaksikan harga emas tinggi. Ya, penyebabnya jelas tadi. Orang mencari safe haven untuk melindungi aset mereka. Dengan kelakuan Donald Trump yang katakanlah quote on quote menjadi musuh bersama dari para pemimpin dunia, menyebabkan dolar Amerika juga melemah. Pelemahan dolar Amerika ini di sebagian orang ya disikapi dengan eh, mereka tidak lagi menganggap dolar sebagai safe haven, sebagai aset yang bisa bertahan di masa depan. Sehingga mereka mengalihkan sebagian asetnya dengan membeli emas. Itulah kenapa harga emas dunia itu mengalami kenaikan ya yang cukup signifikan. Dan ketika harga emas dunia naik, apa yang terjadi di Indonesia? Ya harga emas Antam juga naik. Jadi logika kenaikan harga emas yang terjadi saat ini itu sejalan juga dengan logika harga emas dunia. Meskipun dalam konteks Indonesia harga emas Antam itu ya tentunya supply dan demand Indonesia juga ada. Nah, orang-orang Indonesia di dalam negeri ini memandang juga ekonomi dunia sudah katakanlah quote on quote ya penuh dengan ketidakpastian. Mereka juga melihat ada ketidakpastian juga dalam ekonomi di Indonesia. Itulah yang kenapa menyebabkan harga emas kita di level tinggi ya 2.880.000. Bahkan prediksi kami kalau pemerintah ya terutama sisi ekonominya tidak menyikapi pelemahan kelas menengah, daya beli kelas menengah terus menurun, tidak menyikapi secara serius pelaku usaha yang sudah kembang kempes dengan mempertahankan sekarang ini modenya bukan mode ekspansi tapi survival mode, tidak diberikan bantuan. Kalau itu semua dibiarkan, maka prediksi saya harga emas itu bisa menyentuh 3,5 juta sampai 3,8 juta. Artinya akan ada kenaikan hampir 1 juta rupiah sepanjang tahun 2026. Saya tidak mengencourage teman-teman untuk melakukan spekulasi di emas, tetapi informasi ini berharga bagi mereka yang memiliki aset berlebih. Mungkin mereka bisa menjadikan emas sebagai another aset ya yang cukup dianggap reliable untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Tapi buat mereka yang tidak memiliki emas atau tidak punya keberlimpahan untuk emas, ya saya kira uh, emas bukan satu-satunya yang harus dimiliki. Banyak hal yang kita juga perlu siapkan, ya terutama buat kita ordinary people untuk menyikapi ketidakpastian ekonomi dunia dan juga ekonomi nasional kita. Nah, berikutnya saya kira yang saya ingin sampaikan adalah bahwa nilai tukar juga sangat rentan sekali akhir-akhir ini. Sejak isu masuknya keponakannya Prabowo, ya Mas Thomas, ya Juandono, ide ke bursanya Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan mundurnya salah satu deputi Juda Agung, deputi Bank Indonesia yang namanya Juda Agung, yang kabarnya adalah ini tukar guling, ya Deputi Gubernur Juda Agung akan pindah menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas akan dipindahkan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia. Nah, tukar guling antara dua otoritas ini, ya bagi teman-teman pemerhati fiskal dan moneter, ini sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Bank Indonesia independen sejak tahun 1999 gitu. Dan ini satu yang unprecedented ya, yang cukup menarik bahwa sejak Undang-Undang tahun 99 Bank Indonesia itu sebetulnya dijaga selalu memiliki independensi dari eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintahan, dan juga parlemen. Kenapa? Karena kroni-kroni Orde Baru itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan spekulasi yang pada akhirnya merusak keuangan Indonesia tahun 1998 itu karena ketidakindependenan Bank Sentral. Jadi saat 99 itu Bank Sentral dibuat dengan satu desain independen supaya Bank Sentral tidak lagi menjadi sapi perah, baik itu dari pemerintah ataupun kroni-kroni pemerintah. Nah, yang terjadi eh, hari-hari ini di mana sedikit sekali orang-orang di parlemen yang menolak keras apa yang terjadi ini ya tukar guling antara Wakil Menteri Keuangan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Padahal ini jelas-jelas akan mengakibatkan ya Bank Indonesia berpotensi menjadi sapi perah kembali. Kenapa? Karena dengan munculnya perwakilan quote on quote ya dari penguasa
dia bisa mengubah jalannya moneter Indonesia. Suku bunga bisa didesain semaunya dia. Dan ini juga pola ini juga terjadi di Amerika saat gubernur bank sentral yang independen ya Powell itu kemudian terus dirongrong oleh Trump supaya suku bunganya diturunkan karena dianggap suku bunga Amerika sudah terlalu tinggi. Dan Trump akhirnya melakukan serangkaian ya tuduhan kepada Jeremy Powell, ya, gubernur The Fed, dengan pengadaan infrastruktur kantor The Fed yang dianggap menyalahi aturan pemerintahan begitu. Dan sekarang ini gubernur bank sentralnya sedang dilakukan proses hukum agar bisa menjadi tersangka gitu. Dan sebetulnya ini sesuatu hal yang quote on quote ya benar atau tidak markup dari pembangunan infrastruktur di gedung The Fed itu ini telah melemahkan independensi bank sentral. Bisa saja Jeremy Powell akan mengatakan oke, saya akan mengikuti pendapat Anda tapi bebaskan saya dari jeratan hukum. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya apa? Bank sentral tidak independen. Dan ini juga akan terjadi juga di Indonesia manakala orang ya kepercayaan apalagi ini adalah ada hubungan darah dengan penguasa ini bisa merunning ya di Bank Indonesia. Banyak yang mengatakan kan dia hanya deputi, hanya 1 dari 7 orang. Apa bisa 1 dari 7 orang itu mengendalikan Bank Indonesia? Saya kira bukan masalah komposisi ya, tetapi ada yang namanya psikologi dalam hal meeting gitu ya. Kalau orang ini adalah orang titipan dan dia ada langsung di jantungnya Bank Indonesia dalam rapat-rapat yang seharusnya sifatnya independen, kan para pimpinan deputi ataupun gubernur Bank Indonesia sendiri pun sekarang akan lebih berhati-hati karena apa yang disampaikan di rapat ya bisa jadi disampaikan bocor juga ke kalangan penguasa. Dan ini bisa mengakibatkan karir mereka di bank sentral menjadi terancam. Dan mereka tentunya kalau mereka punya potensi untuk mengamankan jabatan mereka dan akhirnya mengikuti pendapat dari penguasa. Nah, saya kira ini yang dibaca oleh kalangan investor bahwa kalau Bank Indonesia tidak independen, nanti Bank Indonesia tidak lagi bisa menjadi wasit ya atas pasar keuangan. Nanti akan terjadi distorsi yang cukup merugikan kalangan investor kalau para wasit ini sudah tidak independen. Nah, itulah setidaknya di logika para investor itu menyebabkan ketika isu ini muncul, ya banyak sekali eh, investor-investor asing itu lari. Itu yang menyebabkan kenapa nilai tukar mencapai level 17.000. Dan kalau kita perhatikan apakah ini sekarang sudah mengalami penguatan sedikit karena intervensi Bank Indonesia. Tetapi secara in the long run, sepanjang tahun 2026 ini, kalau intervensinya eksekutif kepada otoritas moneter terus berjalan, saya kira kalangan investor juga tidak akan melihat adanya fair ya sistem dalam pasar keuangan kita dan bisa jadi ya kita tidak inginkan tetapi kita harus prepare ya nilai tukar itu akan mencapai ke level 17.500, 18.000 bahkan sampai ke level 19.000 sampai sepanjang tahun 2026. Artinya trennya akan terus melemah. Dan kalau itu kemudian kita baca sebagai sesuatu yang akan terjadi, maka tentunya banyak orang yang akan berhati-hati dengan melemahnya nilai tukar rupiah kita. Setidaknya kalangan importir akan melihat bahwa mengimpor barang itu akan lebih mahal. Sehingga importir akan katakanlah wait and see, ya mungkin cenderung menurunkan impor mereka. Apa dampaknya kalau impornya kemudian mahal? Barang-barang yang dibutuhkan yang kemudian kita peroleh dari impor tentunya akan naik. Kalau seandainya barang itu adalah bukan barang primer, is okay ya, mungkin hanya orang-orang tertentu saja bisa beli. Tapi kalau yang diimpor ini adalah sudah menjadi barang primer, ya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga industri, ya katakanlah bahan baku, ya masyarakat juga mungkin ada sejumlah bahan pokok yang berasal dari impor, mungkin buah-buahan juga dari impor, beras juga mengimpor, tentunya harganya akan naik. Dan kenaikan barang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ini tentunya akan memukul daya beli masyarakat kita. Akhirnya jumlah kemiskinan akan bertambah. Buat kita ordinary people, orang biasa saja pastinya akan terdampak dari pelemahan nilai tukar ini. So, yang paling penting adalah pertanyaan ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita tadi sudah menjelaskan, oh ternyata geopolitiknya mengalami sesuatu yang tidak normal,
lebih cenderung menjadi tidak pasti. Di sisi ekonomi nasional, kita juga mengalami sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Nah, ini tips saya ya sebagai ekonom dan juga akademisi. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah kita tidak perlu panik. Ya, yang perlu kita siapkan adalah mengantisipasi manakala ada suatu skenario terburuk yang akan terjadi. Skenario terburuk itu apa? Yang pertama ya adanya kenaikan barang. Dan tentunya ya kita sebagai ordinary people ya kita mulai memilah-milah mana yang perlu kita belanjakan, mana yang kita bisa hold dulu. Ya, sesuatu barang yang sifatnya tersier, ya kurang berguna buat kita, sebaiknya kita tahan dulu untuk tidak berbelanja. Lebih baik uang yang kita miliki, ya kita habiskan, kita spendingkan dengan belanja sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Yang kedua, saran saya adalah kita jangan terjebak yang namanya pinjaman online ataupun digital. Karena dengan situasi tidak pasti ini, tentunya suku bunga akan tinggi dan cara kita untuk membayarnya juga kita menjadi lemah gitu. Jadi mengandalkan belanja kebutuhan kita dengan dari pinjaman online ini akan sangat berbahaya di dalam situasi tidak pasti. Jadi hindari yang namanya pinjaman online ataupun pengajuan kredit yang sifatnya konsumtif. Itu harus dihindari. Yang ketiga, sebagai ordinary people, masyarakat biasa, kita perlu ya berjaga-jaga. Jadi apa penghasilan yang kita dapatkan itu harus kita bagi. Ada yang namanya porsi ya eh, untuk tindakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini adalah dalam arti manakala kemudian kita kehilangan pekerjaan ya, manakala kita mengalami sesuatu kondisi yang tidak eh, menguntungkan buat kita. Jadi tabungan berjaga-jaga ini harus disiapkan ya. Banyak para konsultan keuangan mengatakan harusnya sepertiga dari apa yang kita hasilkan itu kita simpan sebagai tabungan untuk berjaga-jaga. Tapi saya tidak ingin mengatakan jumlahnya berapa, tetapi untuk berjaga-jaga itu adalah sesuatu yang perlu disiapkan di kondisi yang tidak pasti. Yang berikutnya adalah kita tidak perlu melakukan panic buying ya, membeli bahan-bahan pokok dengan jumlah yang katakanlah untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu. Saya tidak menyarankan itu karena ini akan nanti memukul kita semua. Kalau semua orang beli untuk 1 bulan, itu tiba-tiba akan ada kenaikan harga. Yang saya sarankan adalah buat para ibu-ibu atau masyarakat yang memikirkan sesuatu yang untuk berjaga-jaga, maka tetaplah membeli ya untuk persiapan paling 1 minggu ke depan. Ya, ini untuk menjaga juga supaya tidak terjadi panic buying dan juga kebutuhan pokok kita terpenuhi. Sebetulnya daripada kita membeli ya, kita sudah mulai menyiapkan ini. Kebutuhan dasar yang kita bisa peroleh dari kebun kita, kenapa nggak kita siapkan? Jadi membangun kemandiriannya kita juga bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita, pekarangan rumah, untuk kita tanami beberapa tanaman-tanaman yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah cabai ya, cabai merah, cabai rawit itu sesuatu yang biasanya mengalami kenaikan harga. Itu bisa kita tanam di pekarangan ya. Eh, eh, ruang yang lain ya, misalkan kita bisa melakukan menumbuhkan sayur mayur di pekarangan kita sehingga kebutuhan sayur mayur itu bisa dipenuhi di pekarangan kita. Nah, itu setidaknya kita sebagai ordinary people bisa melakukannya dan itu mudah ya. Banyak sekali rumah tangga yang farming, yang pertanian skala kecil yang bisa kita tiru. Intinya adalah hindari panik ya, kita tetap optimis meskipun kondisinya cenderung menurun, ya, tapi kita harus tetap menyiapkan segala sesuatunya kalau seandainya skenario terburuk terjadi. Nah, bagaimana di level policymakers ya? Saya kira sebetulnya kalau menurut saya ini pendapat pribadi, apa yang disiapkan Pak Prabowo melalui MBG ini sebetulnya Pak Prabowo juga punya satu informasi manakala sesuatu yang terburuk terjadi, katakanlah Perang Dunia Ketiga terjadi, Amerika tiba-tiba menyerang Iran, dan Iran dan proksi Iran di berbagai negara menyerang balik Amerika, dan terjadilah contagion efek ya, efek menular dari perang itu yang kemudian
akan mengakibatkan perang di berbagai wilayah dan kita sebut kemudian perang dunia ketiga itu terjadi, sebetulnya sepertinya Pak Prabowo juga sudah menyiapkan, di antaranya adalah MBG ya. Kalau MBG ini kita lihat sekarang ini dengan dana pemerintah 2026 ini kan menjadi kementerian tertinggi ya, bahkan melampaui Kementerian Pertahanan yang sebetulnya selalu tiap tahun ya sejak katakan 8 tahun terakhir itu Kementerian Pertahanan yang tertinggi. Tapi tahun 2026 ini dengan hampir 220 triliun ya, anggaran MBG ini menjadi satu anggaran terbesar ya, institusi negara, kementerian atau lembaga yang didanai oleh APBN. Kalau sekarang ini konsepnya MBG itu adalah untuk membiayai para anak-anak sekolah dan ibu hamil, ya bisa jadi ini akan menjadi bantalannya Pak Prabowo manakala Perang Dunia Ketiga terjadi. Jadi nanti masyarakat akan mengandalkan dapur-dapur MBG yang tersebar di seluruh provinsi ya, di seluruh daerah ini sebagai basis ketahanan pangan Indonesia. Nah, tetapi persoalannya apakah ada dananya? Ya manakala ini kemudian diperluas menjadi tidak hanya anak sekolah, tapi warga biasa untuk mengharapkan makanan dari MBG supaya tidak ada kelaparan akibat perang. Ya sebenarnya kalau uangnya ada sih nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika uang yang tidak ada, bagaimana dapur-dapur ini berjalan? Ya tentunya ini dengan pendekatan quote on quote komando ya. Ya mungkin sifatnya adalah subsidi silang. Jadi saya kebayang itu nanti kalau dana pemerintah tidak ada, ya pengusaha-pengusaha SPPG ini yang katakanlah mereka adalah para elit-elit di daerah, itu akan diminta berkorban oleh negara ya untuk membiayai atau memperluas cakupan MBG. Dan kalau seperti itu ya for sake of the nation ya mungkin saja itu terjadi ya. Dan kalau Anda pemilik SPPG ya maka Anda harus prepare lebih, yaitu menyiapkan logistik ya untuk manakala program MBG ini diperluas. Tetapi saya kira dalam kondisi perang ya tentu soalnya jadi akan berbeda ya, tentunya kesetiakawanan sosial, gotong royong, saling membantu itu sesuatu spirit yang sangat sangat diutamakan ya. Tapi kalau kita melihat analisisnya ya kelihatannya ini mulai dari MBG ya, program food estate, ketahanan pangan ini semua mengacu kepada bagaimana Indonesia ketika terjadi kegoncangan dalam hal geopolitik itu setidaknya kita bisa sudah mempersiapkan uh, pangan kita atau pertanian kita secara organik ya. Saya kira ini mungkin kalau ini benar ya ini mungkin apa istilahnya bacaannya Pak Prabowo yang luar biasa yang melampaui zamannya dan saya kira kita apresiasi itu. Tetapi kalau itu tidak terjadi ya saat ini ya kita merasakan MBG ini sesuatu yang sebetulnya ya kalau saya ingin konsisten dari awal mengatakan ini adalah menempatkan sumber daya APBN kita di sebuah alokasi yang tidak tepat karena di situ muncul ya kebocoran ya dan saya kira ini sudah banyak muncul bahwa pemilik-pemilik dari SPPG ini para kolega ya orang-orang dekat yang tentunya saat ini pendekatannya masih bisnis friend. Nah itu saya kira yang kita perlu harus waspadai supaya apa yang terjadi ke depan ini kita bisa antisipasi. Ya mungkin itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya lagi-lagi saya ingin ingatkan ini adalah satu analisis. Belum tentu benar sehingga kita tidak perlu panik. Tetapi kalau kita ingin menjadikan analisis ini penting buat kita untuk manakala terjadi skenario terburuk, maka teman-teman bisa save video ini, bisa download dan bisa sharing kepada teman-teman yang lain. Saya Ahmad Nur Hidayat, demikian ulasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.